Maturnuun, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa melanjutkan kembali pertemuan ini meskipun di online. Semoga materi tetap bisa tersampaikan, dan mohon maaf jika pekan kemarin tidak terlaksana karena betul-betul kondisinya gelap, tidak ada listrik, koneksi di handphone juga tidak stabil. Nah, kita akan melanjutkannya sore ini. Begini teman-teman, setelah kita membuktikan bahwa Allah itu ada, setelah kita membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah, setelah kita membuktikan bahwa jalan yang benar itu adalah Islam, dan setelah membuktikan kita tentang tujuan hidup manusia yaitu untuk beribadah, maka di dalam akidah Islam yang terakhir itu qadha-qadar, seperti rukun iman yang kita tahu kan. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, hari akhirat maksudnya, surga dan neraka. Kemudian yang terakhir ini iman kepada qadha-qadar. Nah, iman kepada Allah itu dalam tanda petik ya, sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Iman kepada malaikat, ya walaupun malaikat hadir setiap saat, tetapi tidak betul-betul nampak di depan mata kita. Kalau Alkitab jelas menjadi panduan kita, Rasul jelas menjadi panutan kita, hari akhir juga tidak kelihatan, gitu kan. Nah, nanti yang betul-betul bersinggungan dengan kegiatan sehari-hari kita, yaitu rukun iman yang keenam, yaitu qadha-qadar. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas itu. Saya izin untuk share screen materi sore ini. Judulnya Sinau Qadha-qadar Urip dan Jembar. Sebagai pengantar seperti ini. Pernahkah teman-teman itu merasakan kehidupan yang begitu berat? Ya misalnya ya, contoh lah, cari uang sulit. Nah, saya pikir banyak yang ngerasain ya kalau di negara kita yang semacam ini. Mungkin kalau di negara maju agak berbeda. Tetapi bukan berarti tidak ada kesulitan yang lain. Sudahlah, cari uang itu sulit, kemudian harga-harga kebutuhan selangit. Ya tahu sendirilah, naik terus gitu ya. Setelah itu bagi yang sudah berkeluarga, anak-anak sering sakit, istri sering sakit, dan lain sebagainya. Kemudian meteran PLN bunyi, tit. Repot ya kalau sudah kayak gitu, udah nggak punya duit, meteran PLN bunyi. Sudah gitu tetangganya julid. Ya, pokoknya yang penting akhirannya it gitu ya, biar puitis. Intinya kita akan menggambarkan bahwa banyak persoalan di dalam hidup kita ini, banyak problem di dalam kehidupan kita, mulai dari problem yang sangat kecil sampai problem yang sangat besar. Dan tentu saja setiap orang punya problem seperti apapun, walaupun kadang-kadang problem itu juga tidak seperti yang tertuliskan tadi ya, tetapi pasti punya. Semua orang itu pasti punya problem, tidak mungkin tidak. Ya, ambil contoh aja seorang putra miliarder, sebut saja anaknya Abu Rizal Bakri, siapa itu namanya, yang kemudian punya istri Nia Ramadhani. Itu kan sempat terlibat penggunaan narkoba. Nah, ketika ditanya, kenapa kok Anda menggunakan narkoba? Jawabannya, ya karena kami ini punya banyak masalah. Oh, ternyata begitu ya. Ternyata orang miliarder dengan duit segitu banyak itu ternyata juga punya masalah kok. Dan ternyata memang begitu gitu. Dan ternyata permasalahannya bisa jadi lebih banyak daripada kita yang duitnya sedikit. Punya perusahaan banyak, punya pegawai banyak, punya persaingan bisnis macam-macam, itu boleh jadi problemnya lebih banyak daripada kita yang hidup sederhana gitu. Intinya adalah semua orang itu punya masalah.
Masalah yang bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Tetapi bagi seseorang itu sama-sama beratnya. Misalnya seseorang punya hutang 5 miliar gitu, dan orang yang mungkin punya hutang 5 juta. Boleh jadi pusingnya sama dengan angka yang berbeda, tetapi pusingnya sama. Itu menggambarkan bahwa manusia itu ketika hidup di dunia itu uh, penuh dengan masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, karena memang manusia itu pada dasarnya adalah tempatnya pusing dan mumet, bukannya tempat salah dan lupa. Manusia itu tempatnya pusing dan mumet. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa orang beriman dan beramal soleh itu tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan sedih. Sekali lagi, orang beriman dan beramal soleh itu tidak akan merasakan takut, tidak akan merasakan sedih. Itu janji Allah. Nah, persoalannya kita beriman dan beramal soleh tidak. Kok kita masih takut, kita masih sedih? Oh ya, takut dan sedih. Soal takut dan sedih. Tahu nggak bedanya takut dan sedih? Apa coba bedanya antara takut dan sedih? Takut dan sedih itu bedanya itu di waktu kejadiannya. Kalau takut itu terhadap sesuatu yang belum terjadi, itu takut, khawatir itu hampir sama. Kalau yang sudah berkeluarga ya khawatir besok tahun depan anaknya mau daftar SMP, daftar SMA, khawatir nanti nggak punya duit. Khawatir nanti kalau tiba-tiba saja masuk rumah sakit terus bagaimana? Khawatir. Ya. Punya duit banyak, punya harta banyak, khawatir nanti dicuri orang dan lain sebagainya. Punya istri cantik, khawatir diambil orang. Punya suami ganteng, khawatir diambil wanita lain. Khawatir dan takut itu apa? Atas sesuatu yang belum terjadi. Sementara kalau sedih, sedih itu sesuatu yang sudah terjadi. Bapaknya meninggal barusan, nah itu sedih, bukan takut. Aku takut bapakku baru saja meninggal, ya enggak, itu namanya sedih, bukan takut. Sedih itu sesuatu yang sudah terjadi, kalau takut itu sesuatu yang belum terjadi. Tetapi intinya adalah sama. Intinya cuma yang satu belum terjadi, yang satu sudah terjadi. Dan intinya adalah hati yang tidak menerima atas kejadian-kejadian itu. Nah, sekali lagi, Allah menegaskan bahwa orang beriman dan beramal soleh itu tidak takut dan tidak sedih. Ayatnya apa? Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan dia beramal soleh, wa aqamus sholata, dan dia menegakkan salat, wa atuz zakat, dan dia menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala dari Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa yang tidak takut dan tidak bersedih hati? Alladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus shalat wa atuz zakat. Nah, kita beriman tidak sih? Kita beramal soleh tidak sih? Kalau memang beriman dan beramal soleh, harusnya sesuai dengan ayat ini. Tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Apakah kemudian kebalikannya? Kalau kita itu masih khawatir, masih takut, masih sedih, apakah berarti kita itu tidak beriman? Jadi sebenarnya begini, kan. Kalau kita lihat lagi ayat lain ya, kita lihat lagi ayat lain. Nah ini kunci. Tadi orang yang tidak takut, tidak sedih itu apa kuncinya? Beriman dan beramal soleh. Nah ini berikutnya. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajrahu inda rabbihim. Ini sama belakangnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala tidak. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya kepada Allah. Aslama itu menyerahkan diri, berserah diri. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu artinya berbuat sesuai dengan syariat, itu berbuat baik. Falahu ajrahu inda rabbihim. Maka bagi mereka ada pahala dari Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ujungnya sama. Mereka tidak takut, tidak pula sedih.
Kalau yang ayat pertama tadi kuncinya adalah beriman dan beramal soleh, kalau ini kuncinya apa? Aslama wajhahulillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, yang dimaksud menyerahkan diri itu bagaimana? Yang dimaksud orang beriman dan beramal soleh kok tidak takut, tidak sedih itu bagaimana? Kuncinya di sini, teman-teman. Orang beriman, yang kemudian kita paham rukun iman itu iman kepada Allah, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah iman kepada qada qadar. Karena iman kepada qada qadar ini juga tidak mungkin kalau tidak dilandasi iman kepada Allah. Gitu. Nah, ternyata kalau kita dalami lebih mendalam lagi, bahwa orang beriman yang tidak takut, tidak sedih, itu orang yang imannya itu betul-betul iman sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan itu. Artinya ketika kita iman kepada Allah itu kan tidak sekedar hafal bahwa Allah itu ada. Tidak sekedar hafal nama-nama malaikat, hafal nama-nama kitab-kitab, hafal nama-nama nabi, hafal rukun iman itu 6, kan tidak begitu. Tetapi betul-betul tahu hakikatnya. Allah itu bagaimana, malaikat itu bagaimana, Al-Quran itu seperti apa, Rasul itu bagaimana, uh, hari akhirat itu bagaimana, dan qada qadar. Nah ini sebenarnya kuncinya ujungnya di qada qadar ini. Orang beriman itu artinya harusnya apa? Paham qada qadar. Harusnya begitu. Nah, kalau kita kemudian masih takut, masih sedih, yang disebut, oh mungkin kita tidak beriman, itu artinya mungkin kita hanya percaya kepada Allah, tetapi belum mendalami akidah Islam yang sesungguhnya. Maka masih ada rasa takut ataupun rasa sedih. Kemudian kalau di ayat ini, aslama wajhulillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Berarti orang yang tidak takut, tidak sedih itu apa? Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, ini nanti ini menjadi kata kunci. Kemudian yang terakhir, ayat yang berikutnya yang akan saya sampaikan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala ingatlah, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak merasa takut dan dia tidak bersedih hati. Siapa yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih itu aulia Allah, orang-orang yang dicintai Allah, wali-walinya Allah. Nah, menjadi wali Allah itu apakah mungkin bagi orang biasa seperti kita? Ya mungkin saja. Karena kuncinya adalah keimanan yang benar tadi, berserah diri kepada Allah tadi, kemudian uh, menjadikan seseorang ini sebenarnya waliullah. Waliullah itu tidak melulu yang tampilannya seperti orang gila, gondrong, kayak Mas Momon itu waliullah. Ujungnya apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, teman-teman, rahasia besar semesta yang mampu menjadikan manusia tidak merasa takut dan tidak merasa sedih di dalam menjalani kehidupan ini adalah keimanan dia kepada qada qadar. Nah, persoalannya hari ini muslimin itu uh, tidak tidak paham qada qadar. Uh, kita coba ya, kita coba. Uh, ada orang kaya, ada orang miskin. Pertanyaannya, kaya miskin itu pilihan manusia atau takdir Allah? Sekali lagi, kaya miskin itu pilihan manusia atau takdir Allah? Kira-kira pilihan manusia atau takdir Allah? Ada sebagian orang mengatakan kaya miskin itu takdir. Kaya miskin itu bukan pilihan. Kaya miskin itu takdir Allah. Kalau memang takdir Allah, kalau memang seseorang memang ditakdirkan sebagai orang kaya, mengapa masih perlu bekerja? Mengapa masih harus berbisnis? Mengapa orang kaya itu kekayaannya diperoleh melalui kerja, diperoleh melalui bisnis? Jika memang kaya miskin itu adalah takdir Allah. Ternyata masih perlu upaya. Berarti takdir Allah atau bukan? Kalau terus kemudian dijawab bukan takdir Allah, berarti apa? Kalau bukan takdir Allah, berarti apa? Pilihan manusia. Nah, kalau pilihan manusia, benarkah si miskin itu memilih miskin kalau memang kaya miskin itu adalah pilihan? Coba kita tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang miskin itu. Bu, jenengan emang memilih miskin, Bu? Sengaja, Bu? Iya kan enggak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membingungkan muslim.
Dan itu dibingungkan lagi dengan pertanyaan ini misalnya. Saat manusia sholat, itu kehendak manusia atau kehendak Allah? Kalau secara umum orang akan mengatakan ya kehendak manusia lah mau sholat atau tidak. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang mengatakan bahwa ya kita sholat itu bukan karena usaha kita, tetapi karena kemurahan Allah kepada kita. Oke, jika memang kehendak manusia, apakah berarti kemudian kehendak Allah itu terbatas? Jika memang sholat itu adalah kehendak manusia, berarti kehendak manusia di atas kehendak Allah. Ini yang bertanya bukan saya sebenarnya. Ini yang bertanya itu para mutakalimin, ulama-ulama mutakalimin abad pertengahan yang terpengaruh oleh filsafat barat. Berarti apa? Berarti bukan kehendak manusia? Jika bukan kehendak manusia, jika itu adalah kehendak Allah, maka malang sekali dong orang yang dikehendaki tidak sholat. Beruntung sekali dong orang yang dikehendaki sholat. Lah yang dikehendaki tidak sholat nanti kemudian dapat dosa, kemudian masuk neraka. Padahal dia dipaksa oleh Allah. Artinya apa? Dipaksa berdosa, dipaksa masuk neraka. Ya kasihan sekali. Beruntung yang dikehendaki sholat. Dan masih dibingungkan lagi dengan persoalan lauhul mahfud misalnya. Benarkah semua sudah ditulis di lauhul mahfud? Ya kita tahulah ya, ada ayatnya jelas. Bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita, itu sudah tertulis di lauhul mahfud 50.000 tahun sebelum kita lahir. 50.000 tahun sebelum kita lahir. Itu apa yang akan terjadi pada hidup kita itu sudah tertulis di kitab lauhul mahfud. Betul kan ya? Karena memang ada ayatnya begitu. Kemudian ada orang yang bertanya begini, jika manusia sudah ditulis dia sebagai penghuni surga di lauhul mahfud itu dia sudah ditulis sebagai penghuni surga. Kan walaupun sudah terjadi kan sudah ditulis kan. Surga atau nerakanya kan sudah ditulis kan. Nah kalau seseorang itu memang sudah ditulis sebagai penghuni surga, maka untuk apa dia beramal soleh? Kalau memang sudah ditulis sebagai penghuni surga. Begitu juga kalau sudah ditulis sebagai penghuni neraka. Ngapain sholat? Kalau sudah jelas-jelas ditulis sebagai penghuni neraka. Bagaimana ini persoalan? Nah, bagi orang Jawa, semakin dikaburkan dengan pertanyaan, apa perbedaan antara takdir dan nasib? Biasanya kalau orang Jawa bilang, takdir tidak bisa diubah, nasib bisa diubah. Karena ada kata-kata loh, mari kita mengubah nasib, pergi ke Jakarta mengubah nasib. Berarti nasib bisa diubah, takdir bisa diubah. Nah, bedanya takdir dan nasib apa? Yang nasib yang apa, yang takdir yang apa? Rezeki itu takdir atau nasib? Jodoh itu takdir atau nasib? Ketabrak mobil itu takdir atau nasib? Itu just, bukan mencerahkan kita, tetapi justru semakin membuat kita bingung. Telah lama sebenarnya pemahaman muslimin tentang qadha qadar ini dikaburkan. Dikaburkan oleh apa? Oleh pengaruh filsafat barat yang kemudian dipelajari oleh sebagian ulama di abad-abad pertengahan, terus kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan semacam tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu bukan pertanyaan saya sebenarnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak dilontarkan di dalam membahas qadha qadar. Padahal qadha qadar itu bagian dari akidah Islam yang membongkar rahasia besar kehidupan manusia. Sekarang bayangkan, kalau akidah Islam qadha qadar yang ini adalah rahasia kehidupan, tetapi terus kemudian kita tidak paham duduk perkaranya dengan benar, bagaimana mungkin kita seperti yang difirmankan Allah, tidak merasa takut dan tidak merasa sedih tadi. Sedangkan pemahaman tentang qadha qadarnya memang belum mapan. Gitu. Nah, hasilnya adalah muslimin yang kebingungan dalam melakukan perbuatan. Contoh tadi, kalau memang sholat itu ibadah kita itu kehendak Allah, kalau memang apa yang terjadi di dalam diri kita ini kehendak Allah, maka kalau memang seseorang itu ditakdirkan sebagai pelacur, terus ngapain kan? Gitu kan? Ada pertanyaan begitu. Kalau memang dia takdirnya ada seorang wanita, seorang istri, dia takdirnya suaminya mati duluan, terus kemudian dia enggak harus menghidupi anak-anaknya banyak, kemudian dia enggak punya keterampilan, enggak ada pilihan selain melacur, berarti takdir dong dia melacur, itu kan?
Nah, kebingungan antara amal perbuatan dengan takdir itu tadi. Nah, banyak pemahaman Muslim tentang qada qadar itu yang dikaburkan karena mencampur adukkan. Mencampur adukkan apa? Mencampur adukkan antara konsep iradah Allah dengan pahala dan siksa. Pahala dan siksa yang hasil dari amal itu dikaitkan dengan iradah Allah. Kenapa ini tidak boleh dicampur adukkan? Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Iradah Allah itu adalah hal gaib. Bagi kita iradah Allah itu hal gaib. Kita tidak bisa tahu iradah Allah itu seperti apa, sebatas apa, itu kita tidak tahu. Dan tidak terbatasnya seperti apa, itu kita tidak tahu. Faktanya itu adalah gaib. Sementara kalau pahala dan siksa, walaupun pahala dan siksa itu gaib, tetapi Allah jelaskan, pahala itu diperoleh dari amal baik, amal yang sesuai syariat. Siksa itu diperoleh dari amal yang menentang syariat. Kan begitu. Sementara syariat itu seperti apa, itu dohir. Maka perbuatan yang menentang syariat atau sesuai syariat itu perbuatan yang dohir, yang bisa diindra. Sementara kehendak Allah itu adalah gaib. Nah, yang membuat kita pusing apa? Mencampur adukkan antar wilayah gaib, yaitu wilayah Allah, dan wilayah dohir, wilayah kita. Mencampur adukkan antara wilayah kita sebagai manusia, perbuatan, pahala, siksa, dengan wilayah Allah, yaitu iradah Allah. Pasti itu jelas pusing. Kenapa? Loh, kita itu tidak akan mampu memikirkan zat Allah, memikirkan sifat Allah, memikirkan, dan tidak akan bisa. Itu wilayah gaib. Nah, kalau kemudian dicampur adukkan dengan wilayah dohir, yaitu perbuatan yang kemudian menghasilkan pahala dan siksa, maka tentu saja kita akan menjadi bingung. Juga kita sering mencampur adukkan antara lauhul mahfud dengan amal dan perbuatan manusia. Seperti pertanyaan saya tadi, kalau memang sudah ditulis di lauhul mahfud itu sebagai penghuni surga, ngapain sholat? Nah, sholat itu kan amal. Lauhul mahfud itu apa? Catatan gaib yang kita tidak tahu. Sholat itu sesuatu yang dohir. Maka ini adalah sesuatu yang berbeda harus. Sesuatu yang harusnya tidak dicampur adukkan. Ini wilayah gaib, ini wilayah dohir. Ini wilayahnya Allah, lauhul mahfud itu wilayahnya Allah, amal perbuatan itu wilayahnya manusia. Kemudian kalau itu dicampur adukkan, jadi bingung kita. Maka harusnya bagaimana? Harusnya ketika membahas qada qadar, itu kita lihat faktanya. Kita lihat realitanya. Karena apa? Kita itu akan memikirkan wilayah kita. Sekarang mari kita lihat faktanya. Kita ulangi lagi. Pertanyaannya kita ulangi lagi, tetapi jangan campur adukkan dengan hal gaib tadi. Pertanyaannya kembali. Ketika kita bersedekah, hal itu dipaksa atau kemauan sendiri? Semua orang bisa menjawab. Kemauan sendiri. Sholat atau meninggalkan sholat, itu dipaksa atau kemauan sendiri? Itu kemauan sendiri. Itu dohir, itu terindra. Apakah kita dipaksa atau tidak, itu terindra. Termasuk juga ketika kita itu, naudzubillahi min dzalik, ketika seseorang itu melakukan sebuah maksiat, itu dipaksa atau kemauan sendiri. Seorang itu ya, naik motor mampir ke tempat pelacuran. Ini saya bukan kemauan sendiri kok. Mampir ke tempat pelacuran itu bukan kemauan sendiri. Nah, emangnya motornya belok sendiri? Kan enggak gitu. Ya, motor itu ya diarahkan sama orang yang mengendalikan motor. Mau mampir di mana, mau berhenti di mana, mau jalan terus, itu kemauan sendiri. Realitanya, maksiat itu kemauan sendiri, bukan dipaksa. Ibadah juga kemauan sendiri. Realitanya begitu. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang itu memang kemauan kita, itu memang keputusan kita. Walaupun ada juga hal-hal yang di luar kemauan kita. Misalnya, jenengan terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itu dipaksa atau kemauan sendiri? Kan bukan kemauan sendiri. Jenengan tidak pernah milih. Saya tak milih laki-laki saja, atau saya tak milih perempuan saja. Faktanya terlahir sebagai laki-laki atau terlahir sebagai perempuan itu dipaksa.
Kalau ada yang milih itu biasanya bencong, LGBT. Sudah terlahir laki-laki, milih jadi perempuan. Atau sudah terlahir sebagai perempuan, milih jadi laki-laki. Tetapi terlahirnya sebagai laki-laki perempuan, itu tidak milih. Itu dipaksa. Nah, realitanya begitu. Realitanya ada hal-hal yang kita itu memilih, kita itu memutuskan. Ada hal-hal yang kita itu hanya menjalankan saja. Faktanya, seluruh hal yang terjadi pada manusia itu terbagi dua. Ada hal-hal yang dikuasai manusia, seperti misalnya tadi, ibadah atau tidak, berdiri atau duduk, naik atau turun, maju atau mundur, bicara atau diam. Itu hal yang dikuasai manusia. Tetapi ada juga hal-hal yang menguasai manusia. Terlahir sebagai laki-laki itu tidak dikuasai, tetapi justru menguasai manusia. Kita itu kulitnya coklat, itu tidak dikuasai. Saya tak milih kulit coklat aja, tidak. Terlahir kulit coklat itu adalah menguasai manusia. Jantung, detak jantung kita itu tidak dikuasai manusia. Tidak dikuasai oleh kita, detak jantung kita. Tapi detak jantung ini justru menguasai kita. Padahal itu berada di dalam tubuh kita. Faktanya, apa-apa yang terjadi di dalam diri manusia itu ada dua. Ada yang di area yang dikuasai manusia, dan ada yang di area yang menguasai manusia. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang di area yang menguasai manusia. Kalau area yang dikuasai, oke lah. Nanti teman-teman paham ya. Hal-hal apa saja yang dikuasai manusia. Karena ini adalah dohir terindra, maka teman-teman pasti bisa mendeteksi apakah ini dikuasai atau tidak, itu bisa mendeteksi. Tapi ada juga yang menguasai manusia, misalnya terlahir laki-laki perempuan, kulitnya coklat atau tidak, rambutnya lurus atau keriting, itu menguasai manusia. Tapi ada juga yang menguasai manusia, misalnya kecopetan, kecurian, atau tidak sengaja nabrak orang. Itu di luar kekuasaan manusia. Nah, di hal yang di luar yang menguasai manusia tadi, itu sesungguhnya bisa dibagi dua. Yang terlahir laki-laki, kulitnya coklat dan lain sebagainya, itu disebut sebagai nidhamul wujud. Kemudian ada yang ghairu nidhamul wujud. Yang itu biasanya, kalau nidhamul wujud itu biasanya langsung berhubungan dengan Allah, langsung tangan Allah. Sementara kalau ghairu nidhamul wujud itu ada wasilah biasanya, kecurian, kecopetan itu wasilah, atau tidak sengaja kita nabrak orang, tidak sengaja kita mau melempar kucing tapi kena manusia, itu ghairu nidhamul wujud. Faktanya begitu. Nah, teman-teman, yang inilah yang disebut qadar. Hal-hal yang menguasai manusia, itulah yang disebut qadar. Terlahir sebagai laki-laki itu qadar, terlahir rambutnya lurus itu qadar, kecopetan itu qadar, mendapatkan bencana itu qadar, atau sebaliknya mendapatkan hadiah itu qadar, dan lain sebagainya. Itulah qadar. Dan yang satunya yang bukan qadar, bukan berarti qadar, bukan qadar. Terus ngapain? Apa pentingnya mempelajari ini? Pentingnya ini, bahwa qadar itu tidak dihisab. Terlahir sebagai laki-laki itu tidak dihisab, tidak dosa atau tidak pahala. Terlahir berkulit putih itu tidak membuat dia itu mulia, tidak dihisab, biasa saja, tidak ada apapun di balik apa yang qadar. Sementara yang bukan qadar itu dihisab. Semua yang bukan qadar, semua yang pilihan manusia, itulah yang dihisab. Kesimpulannya sesimpel itu. Nah, yang penting adalah itu satu, pertama kita memahami bahwa qadar itu adalah keputusan Allah, dan yang penting adalah bagaimana panduan bagi muslimin dalam mensikapi qadar Allah, hal-hal yang itu adalah qadar Allah, dan mensikapi yang bukan qadar, itu yang penting. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kita. Akidah qadar qadar ini langsung berkaitan dengan keseharian kita.
Karena apa? Kita merespon hal-hal yang terjadi di dalam sehari-hari kita. Oke, kita lihat bagaimana merespon qada terhadap qada Allah. Pertama, muslimin wajib ridho dan sabar serta husnudon kepada Allah bahwa semua qadanya, semua keputusannya adalah yang terbaik bagi kita. Dengan yang terakhir perempuan itu qada terbaik bagi Anda. Anda yang terakhir laki-laki itu qada yang terbaik bagi Anda. Anda terlahir sebagai suku Jawa itu hal yang terbaik bagi Anda. Anda mendapatkan ini itu, mendapatkan keputusan Allah ini itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Kita hanya perlu melihat hikmah di balik qada-qada tadi. Bagaimana dalilnya? Mari kita lihat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Walanabluwannakum, dan pasti akan kami menguji kalian bisyai'in dengan segala sesuatu minal khaufi wal ju', berupa sedikit ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ini kita hubungkan ya dengan materi di awal saya tadi. Takut, sedih ya. Kita itu akan diuji dengan ketakutan. Kita itu akan diuji dengan kesedihan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan lain sebagainya. Dan bagi orang-orang yang sedang mendapatkan ujian itu bagaimana? Babasyirus shabirin. Dan jadilah orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Nanti kita bahas. Nah, dalam menghadapi qada Allah yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan, itu orang-orang yang mendapatkan kabar gembira adalah orang-orang yang sabar. Nah, yang sabar itu yang seperti apa? Diterangkan di dalam ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang alladzina idza asabathum musibah, orang yang ketika dia mendapatkan musibah, qalu, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya qada yang menimpa saya ini datang dari Allah. Walaupun kadang itu melalui wasilah orang lain. Tapi faktanya itu adalah qada Allah. Walaupun melalui wasilah orang lain. Maka ini sebenarnya tidak hanya sekedar qalu dalam artian berkata di mulut, tetapi dilandasi kesadaran di hati bahwa hal yang menimpa kita, hal qada itu, inna lillahi, sesungguhnya qada ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan ini qada ini akan kembali kepada Allah. Apanya? Responnya yang akan kembali kepada Allah. Kalau respon kita sabar, maka kesabaran kita akan kembali kepada Allah dan kebaikan akan turun. Tetapi kalau tidak sabar, maka yang ada justru sebaliknya. Sekarang mari kita lihat, kenapa orang yang sabar itu akan mendapatkan respon baik. Jadi begini, seorang yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan bencana, kemudian dia sabar, dia akan punya cukup ruang akalnya untuk mencerna, melihat ada hikmah apa di balik musibah tadi. Bandingkan dengan orang yang tidak sabar, orang yang marah, orang yang panik terhadap musibah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hikmah di balik musibah. Inilah yang ilahi roji'un. Maka sesungguhnya dengan bersabar ini kita bisa menemukan hikmah di balik musibah. Kalau tidak sabar tidak akan bisa. Nah, yang orang-orang yang sabar tadi, ulaika alaihim shalawatin mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang sabar itu, orang yang menurut ampunan, menurut rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, istainu bis sabri was salat, minta tolonglah kepada Allah atas qada-qada tadi,
bisabri wassabar, dengan sabar dan sabar. Tentu saja sabar itu adalah bagaimana menenangkan hati kita ketika menerima qada tadi. Salat itu bagaimana kita meminta kepada Allah untuk bisa melihat hikmah di balik musibah dan kemudian Allah berikan solusi-solusi. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu kunci bagi kita orang beriman, paham rukun iman, paham qada qadar dalam menghadapi qada. Bagaimana menghadapi yang bukan qada? Menghadapi yang bukan qada, muslimin wajib bersungguh-sungguh dalam menjalani wilayah yang berada di dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena semua akan dihisab. Jika dilakukan sesuai syariat, maka mendapatkan pahala. Jika melanggar syariat, maka mendapatkan siksa. Fa'idha farokta fansok, maka apabila telah selesai dengan suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini perintah untuk bersungguh-sungguh. Juga faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan akan mendapatkan balasan, sekecil apapun amal keburukan akan mendapatkan balasan. Maka itu petunjuk bagi kita. Sesuatu yang bukan qada, kita satu sungguh-sungguh, kita satu hati-hati, dua sungguh-sungguh. Oke, bagaimana dengan qadar? Mari kita lanjutkan. Itu tadi qada ya. Itu tadi qada. Sekarang qadar. Mari kita lihat arti secara bahasa dulu, biar tahu bedanya. Qada tadi artinya adalah keputusan Allah. Sementara qadar itu artinya adalah ketetapan Allah. Apa bedanya? Mari kita lihat. Ketetapan Allah itu adalah ketetapan atas benda-benda yang Dia ciptakan. Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, itu Allah menetapkan khosyat pada benda-benda yang diciptakan itu. Allah menciptakan api itu dengan qadar panas. Mungkin qadar itu kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi kadar. Api itu kadarnya panas, qadarnya panas. Punya khosyat membakar. Air itu kadarnya dingin. Secara umum, khosyatnya apa? Bisa memadamkan api. Tanah, khosyatnya itu bisa menumbuhkan tanaman. Udara, khosyatnya bisa menjadi perantara bernafas bagi manusia dan lain sebagainya. Apapun yang Allah ciptakan, itu ada kadarnya sendiri. Dan ada khosyatnya sendiri-sendiri. Itulah qadar. Qadar di dalam setiap, kemudian di dalam setiap khosyat dari benda-benda tadi, khosyat itu dalam bahasa Indonesia menjadi khasiat. Di dalam setiap khosyat tadi terdapat potensi atau kobiliah. Misalnya, khosyat panas pada api, khosyat membakar pada api, memiliki potensi untuk menanak nasi, mematangkan air, dan lain sebagainya. Juga punya potensi untuk membakar kayu, punya potensi untuk membakar rumah, bahkan punya potensi untuk membakar Al-Quran. Nah, potensi itu sifatnya itu netral. Tinggal manusia nanti memanfaatkan potensi itu untuk apa? Api dimanfaatkan potensinya untuk menanak air, kemudian menyajikan minuman bagi tamu, itu akan membawa pahala. Tapi api digunakan untuk membakar Al-Quran, itu akan mendatangkan dosa bagi si pelaku. Nah, itulah bagaimana khosyat-khosyat atau qadar-qadar yang Allah tetapkan itu dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian, khosyat-khosyat itu ada pada seluruh apa yang Allah ciptakan. Khosyat-khosyat itu tidak hanya pada batu, tidak hanya pada tanah, tidak hanya pada angin, tidak hanya pada apapun. Tetapi juga ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada otak. Otak itu punya khosyat. Khosyatnya mengingat 100 miliar bit informasi. Dengan kecepatan berpikir lebih dari 300 mil per jam. Lebih cepat dari kereta tercepat, rata-rata jumlah pemikiran manusia dalam 24 jam adalah 4.000.
Kita juga punya mata. Mata kita punya khosyat mengandung 130 juta penerimaan cahaya. Telinga kita punya khosyat punya kadar 24.000 serabut dan khosyatnya mampu mendeteksi gerakan molekular di udara. Hidung kita punya khosyat untuk mencium bau-bau. Mulut dan lidah kita punya khosyat untuk mengecap rasa-rasa. Tulang kita punya khosyat ini, pembuluh darah kita punya khosyat itu, jantung kita punya khosyat ini, dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah menciptakan diri manusia, tubuh manusia, itu ada khosyatnya masing-masing. Dan ternyata khosyatnya itu tidak hanya fisik. Khosyatnya tidak hanya fisik. Ada khosyat-khosyat yang non-fisik. Dan khosyat itu sekali lagi dimanfaatkan oleh manusia. Khosyat membakar pada api dimanfaatkan. Bisa menjadi amal baik, bisa menjadi amal buruk. Khosyat mata, khosyat melihat pada mata, itu sifatnya netral. Dia bisa menjadi amal baik, digunakan untuk melihat yang baik, bisa menjadi amal buruk, digunakan untuk melihat yang buruk. Telinga kita itu punya khosyat. Khosyat mendengar itu bisa menjadi amal baik, khosyat mendengar juga bisa menjadi amal buruk. Manusia memiliki pilihan bebas dalam memanfaatkan potensi dari khosyat-khosyat tersebut. Pilihan manusia inilah nanti yang akan dihisab oleh Allah. Nah, sekarang mari kita lihat. Manusia itu selain dirinya punya fisik, dia punya unsur non-fisik. Non-fisik, nah, tadi fisiknya apa ya? Kepala, di dalam kepala ada otak, ada mata, ada hidung, ada mulut, dan lain sebagainya, itu fisik. Sementara manusia itu ada yang non-fisik, akliyah dan nafsiyah. Itu yang non-fisik. Mari kita lihat lagi. Di dalam nafsiyah manusia, di dalam sisi jiwa manusia, itu ada hajatul ubudiyah, ada kebutuhan jasmani. Seperti misalnya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tidur, kebutuhan air, dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya adalah dorongan dari dalam diri manusia. Perut manusia itu punya khosyat memunculkan rasa lapar. Nah, otak kita. Sel-sel tubuh kita yang rusak itu punya khosyat memunculkan rasa kantuk di dalam mata kita. Dan lain sebagainya. Dan khosyat-khosyat itu muncul dari dalam diri manusia, mau tidak mau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Makan, tidur, bernafas, dan lain sebagainya. Itu namanya hajatul ubudiyah. Kemudian ada juga di sisi nafsiyah ini, yaitu worois atau naluri. Kalau tadi kebutuhan jasmani, kalau ini kebutuhan naluri. Misalnya apa? Pertama, ghorizatul baqa, naluri yang mempertahankan diri. Misalnya begini, ketika panjenengan itu sendirian di gang sempit gelap malam, tiba-tiba dicegat oleh seseorang dengan ditodong pisau, apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan mempertahankan diri. Karena mempertahankan diri itu adalah naluri. Bagi jenengan yang bisa berkelahi, mungkin yang si pembawa pisau akan dilawan. Tapi yang tidak bisa berkelahi, dia akan lari. Karena itu bentuk pertahanan diri dari dirinya. Yang bisa teriak, dia akan teriak sekencang-kencangnya. Didorong oleh apa? Oleh naluri mempertahankan diri, alias ghorizatul baqa. Nah, ghorizatul baqa, naluri mempertahankan diri ini tidak hanya muncul di waktu genting ketika nyawanya terancam. Kadang-kadang juga muncul ketika eksistensi dirinya terancam. Misalnya, seseorang yang sudah dicap, wah ini orang paling kaya di desa kita. Wah ternyata tetangganya beli mobil yang lebih mahal, lebih mewah dari si orang yang kaya tadi. Nah, orang yang kaya tadi itu muncul ghorizatul baqa. Tidak mau dia disaingi. Nah itu termasuk perwujudan dari ghorizatul baqa. Tetapi juga selain ghorizatul baqa, manusia juga punya ghorizatul maut, yaitu mempertahankan jenis dirinya sebagai manusia. Jenengan itu tidak hanya akan mempertahankan diri ketika diserang, tetapi ketika ada orang lain diserang, jenengan juga punya naluri untuk melindungi dia. Ada orang kecelakaan di tengah jalan, itu jenengan punya naluri untuk ikut menyelamatkan. Jenengan melihat orang tenggelam, jenengan punya naluri untuk menyelamatkan. Itu ghorizatul maut, naluri mempertahankan jenis manusia. Dan perwujudan tertinggi dari ghorizatul maut, naluri mempertahankan jenis tadi adalah bagaimana caranya agar kita bangsa manusia ini tidak punah. Caranya tidak punah bagaimana? Dengan berkembang biak.
dengan tertarik kepada lawan jenis. Maka tertarik kepada lawan jenis itu sesungguhnya adalah penampakan dari ghorizatun nau, naluri mempertahankan jenis. Dengan tertarik kepada lawan jenis, kemudian terjadi hubungan, kemudian terjadi reproduksi, kemudian terjadi regenerasi, sehingga manusia tidak punah. Oleh karena itu, naluri tertarik kepada lawan jenis itu bagian dari ghorizatun nau. Salah satu penampakan dari ghorizatun nau. Manusia juga punya ghorizatun tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Makanya nanti munculnya apa ya? Sebagian orang muncul memuja dewa gunung, memuja si penjaga laut dan lain sebagainya. Termasuk memuja idola-idola, memuja pemain bola, memuja artis dan lain sebagainya. Itu muncul dari ghorizatun tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Nah, naluri-naluri tadi maupun hajatul ubudiyah, kebutuhan jasmani tadi menuntut untuk dipenuhi. Nah, tuntutan itu menjadi perasaan. Tuntutan lapar dari perut menjadi rasa lapar. Tuntutan capek badan namanya rasa ngantuk. Takut dibunuh memunculkan rasa takut. Tertarik kepada lawan jenis memunculkan rasa jatuh cinta dan lain sebagainya, rasa kagum dan lain sebagainya. Nah, baik gorois maupun hajatul ubudiyah itu memunculkan masyair, memunculkan perasaan, rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk, rasa tertarik, rasa benci, nah itu munculnya dari situ. Kemudian kita beralih ke satunya, yang akliyah. Akliyah itu berisi pemahaman. Akal manusia itu berfungsi untuk memahami sesuatu. Nah, pemahaman inilah yang akan bekerja sama dengan perasaan yang kemudian akan melahirkan suluk atau perilaku. Rasa lapar yang muncul dari perut, kemudian dibarengi dengan pemahaman bahwa yang dimakan harus yang sehat. Maka munculnya perilaku adalah mencari makanan yang sehat. Tapi kalau pemahamannya urusan yang penting makan, itu maka perilakunya berbeda. Hanya pemahamannya nanti karena dia diisi dengan akidah Islam, maka pemahamannya yang muncul adalah makanan harus yang halal. Maka perasaan lapar dihubungkan dengan mafahim tentang halal haramnya makanan akan melahirkan suluk atau perilaku untuk mencari makanan yang halal. Perasaan atau masyair yang muncul dari ghorizatul baqo, tidak mau disaingi, ego, kemudian dibalut dengan mafahim pemahaman bahwa harus mencari harta halal, maka muncullah upaya untuk mencari harta yang halal. Masyair atau perasaan tertarik kepada lawan jenis yang mafahimnya itu adalah mafahim liberal, maka asal tabrak saja. Pokoknya ada yang menarik, ambil sikap. Tetapi kalau mafahimnya berisi Islam, maka tidak sembarangan. Maka ini bagian dari qadar Allah. Kalau manusia itu punya fisik jasmani, punya mata, telinga, dan sebagainya, tetapi juga punya akliyah, juga punya nafsiyah, itu semua adalah khosyat-khosyat. Naluri manusia itu adalah khosyat-khosyat yang ada di dalam diri manusia. Sudah saya katakan tadi, khosyat-khosyat itu sifatnya netral. Ghorizatul baqo sifatnya netral. Ghorizatul nau sifatnya netral. Tertarik kepada lawan jenis itu netral. Tertarik laki-laki, tertarik kepada wanita itu netral. Tetapi dia menjadi karena dia netral, dia bisa menjadi amal soleh, dia bisa menjadi amal yang salah. Ketertarikan kepada wanita itu menjadi amal soleh ketika dipenuhi dengan jalan yang benar, yaitu menikah. Tetapi kemudian akan menjadi amal yang salah ketika dipenuhi dengan jalan yang salah, yaitu zina. Maka sekali lagi, khosyat termasuk yang ada di dalam diri manusia, ini sifatnya netral. Maka nafsu, yang kemudian menjadi hawa nafsu, itu sesungguhnya sifatnya netral. Hawa nafsu itu sifatnya netral. Hawa nafsu lapar itu tidak negatif. Hawa nafsu lapar itu bisa menjadi pahala. Coba bayangkan, ya dengan buka puasa, kalau nggak pakai hawa nafsu lapar ya nggak bisa. Menikah itu ibadah, kalau nggak pakai hawa nafsu tertarik kepada lawan jenis juga nggak bisa. Artinya hawa nafsu itu bukan negatif. Hawa nafsu itu
netral. Dia dipenuhi dengan jalan syariat akan menjadi amal soleh, dia dipenuhi dengan melanggar syariat, dia akan menjadi dosa. Maka sebagai penutup, teman-teman, orang beriman yang paham akidah yaitu qada qadar dengan benar, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih. Kenapa? Karena semua yang telah dan akan menimpa dirinya adalah qada Allah. Manusia tinggal bersabar dan husnudon kepada Allah. Sedangkan atas hal-hal yang berat di dalam kekuasaan dirinya, dia mengerjakan secara sungguh-sungguh serta mengikuti syariat Allah. Saya pikir itu materi kita. Monggo kalau mau dilanjutkan dengan pertanyaan atau diskusi. Monggo Mas Roman, kita lanjut. Iya, terima kasih Ustaz Doni ya, yang tadi udah menjelaskan materi hodar ya, yang ini menjadi materi kelima ya dari ngaji ini. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, Mas Fajar atau Mas Wicaksono mungkin, atau Mas Wicaksono. Oh ya, monggo Mas Wicaksono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mas Momen atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ustaz Doni atas materi yang sudah disampaikan. Jadi pertanyaan saya mungkin cukup sederhana dan cukup populer ya Ustaz, mengenai sering orang-orang bilang qadarullah itu kan seolah-olah seperti apa? Apakah itu hal yang wajar atau memang itu seperti memperpanjang kebingungan umat Islam mengenai bagaimana memahami antara qada sebagai ketentuan dengan atau dengan qadar tadi yang sifatnya adalah ketetapan Allah terhadap khasiat dalam sebuah benda. Mungkin sederhana itu saja yang pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau itu kan sebenarnya terhadap qada, tetapi dia mengatakan qadarullah itu terjadi begini. Jadi ya karena dia belum bisa membedakan antara qada dan qadar. Dipikir antara qada dan qadar itu sama. Makanya ketika sesuatu terjadi pada dirinya, kemudian dia menggunakan lafaz yang lazim didengar banyak masyarakat. Nah, qadarullah ini saya sakit ini. Padahal harusnya qada Allah, bukan qadar. Iya. Kalau qadar itu ya saya qadar saya itu punya kepala, makanya ya qadarnya itu salah satunya ya sakit kepala. Ya. Coba kalau enggak punya kepala kan enggak akan sakit kepala kan. Nah, ya itu sih sebenarnya karena memang untuk membedakan qada dan qadar itu tidak mudah memang begitu. Apalagi kalau enggak ngaji gitu. Nah, ya kita akui masyarakat umum, masyarakat luas itu belum bisa cukup membedakan dengan clear perbedaan antara qada dan qadar. Maka seringkali salah ketika memahami qada tetapi dia menyebutnya dengan qadar. Ya cuma itu aja. Tapi ya sebenarnya ya enggak salah-salah amat sih karena dia cuma enggak paham bedanya saja. Tetapi itu tidaknya dia paham bahwa dia harus sabar ketika menerima keputusan Allah, walaupun dengan bahasa yang salah. Tapi itu Mas Wicak. Baik, terima kasih. Itu Mas Wicak ya. Mungkin ada lagi? Mas Fajar? Halo? Ada yang perlu ditanyakan? Ada Mas Fajar? Buka. Son. Ada Mas Fajar, halo? Oh, belum ya, oke. Mungkin saya sedikit bertanya nih, Ustaz Doni. Terkait dengan bunuh diri gitu. Ya. Dulu kan saya pernah ditanya tuh seorang ya, ini pertanyaannya, Mas, katanya begini, katanya itu Allah itu tidak menguji
orang-orang yang tidak kuat atas ujiannya. Intinya ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuan orang itu sendiri. Nah, tetapi pada faktanya itu kan ada yang bunuh diri karena permasalahan hal itu. Nah, mereka kan berarti kan tidak kuat itu Asia itu tentang bunuh diri gitu. Nah, itu yang salah pertanyaannya atau gimana terkait dengan mungkin kota-kota itu Mas. Oke, Ah, itu Mas, nggih. oke. Soal tadi, soal Allah itu tidak akan menguji hambanya sesuai di luar batas kemampuannya. Itu dalilnya. Ya. Dalilnya apa? Hmm. Kan harus ada, Gimana, Mas? harus ada dalilnya. Iya, itu dalilnya. Ah. Dalilnya apa? Lah ya kan Allah itu Allah itu kan itu ada dalam hadis yang saya. Nah, ada di dalam Al-Quran. Oh, Al-Qurannya oh ya. la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, Hmm. dia tidak akan membebani, dalam bahasa Arab dia tidak akan mentaklif. Yukallifu, la yukallifu, Allah tidak akan yukallifu, tidak akan membebani nafsan seorang nafs, seorang manusia illa wus'aha, kecuali dalam batas kemampuannya. Ya. Persoalannya yukallifu itu maknanya apa? Apakah memberi ujian berupa dapat bencana? Bukan. Yukallifu itu artinya membebani, bukan menguji, membebani. Maka sebenarnya ayat itu maksudnya la yukallifullah, Allah itu tidak akan membebani nafsan, tidak akan membebani manusia. Allah itu membebani manusia dengan apa sih? Dengan perintah dan larangan. Allah tidak akan membebani sholat, taklif sholat itu loh. Allah tidak akan membebani sholat, mentaklif sholat, kalau manusia itu tidak mampu sholat gitu. Maka taklif sholat itu sesungguhnya sudah dalam batas kemampuan manusia. Taklif sholat itu sholat yang cuma sehari 5 waktu itu sesungguhnya dalam batas kemampuan manusia. Manusia tidak akan mati sholat sehari 5 kali itu. Gitu. Yang dimaksud laju kalifullahu nafsan ila usaha. Allah itu mentaklif puasa, mentaklif manusia untuk puasa. Di dalam puasa Ramadan itu sebulan kita berpuasa. Dalam sehari berpuasanya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu manusia tidak akan mati, itu di dalam batas kemampuan manusia. Tidak mungkin Allah mentaklif orang untuk puasa 10 hari berturut-turut, itu tidak mungkin. Itu maksudnya ayat itu begitu. Jadi jangan salah paham terhadap ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan berarti Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali di dalam batas kemampuannya. Tidak, bukan begitu. Adapun ujian-ujian Allah itu selalu di dalam batas kemampuan manusia itu ya mana mungkin sih Allah itu menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ya tidak mungkin. Karena masalah mampu mengatasi atau enggak, itu kan sebenarnya bukan mampu atau tidak sebenarnya, mau atau tidak sebenarnya. Nah, maka kalau ada orang misalnya diuji dengan sebuah beban ya, dengan sebuah ujian, dengan sebuah cobaan, terus kemudian dia bunuh diri, itu ya sebenarnya jelas di luar ini. Sekarang kita lihat aja, yang diuji seperti itu apakah cuma dia? Misalnya seorang perempuan diuji dengan meninggalnya suaminya, terus dia bilang, wah, faktanya yang ditinggal suaminya tidak cuma dia kok, banyak kok. Yang kemudian baik juga banyak kok. Gitu. Kemudian seorang laki-laki, ya sama gitu, diuji dengan wanita. Yang diuji dengan wanita cantik, kemudian lulus ujian juga banyak kok. Nabi Yusuf itu diuji dengan wanita cantik, lulus kok faktanya. Toh Nabi Yusuf juga manusia, sama kan gitu kan. Maka sesungguhnya tidak ada itu beban dari Allah yang kemudian tidak
tidak bisa manusia atasi itu sebenarnya tidak ada. Tetapi sekali lagi ayat tadi layu kalifullahu nafsan illa wus'aha itu sesungguhnya tafsir utamanya itu pada taklif hukum, bukan pada ujian sebenarnya. Kan yukalifu kan, la yukalifu, tidak mentaklif. Nah, kita tahu yang tahu bahasa fikih, taklif itu apa itu tahu. Kan taklif sholat, taklif puasa, taklif dakwah, taklif berjihad kan gitu kan. Itu nah sebenarnya itu. Nah, adapun soal ujian-ujian itu sesungguhnya ya tidak mungkin ada ujian kok di luar batas kemampuan manusia. Saya pikir itu. Saya pikir jenengan itu mau bertanya soal kematian dibunuh diri itu takdir atau bukan, ya? Enggak, itu bagiannya Mas. Bagian dari terus kalau yang bunuh diri itu takdir atau bukan itu begitu. Nah, itu ya. Gandeng. Nah, oke. Nah, sekarang misalnya bunuh dirinya pakai apa? Minum racun misalnya. Minum ya, ini ada racun, kemudian diminum. Minum ini qadha atau yang dikuasai manusia? Minumnya. Dikuasai kan? Minum kan bukan qadha. Ada gelas, saya ambil, saya minum. Itu kan bukan qadha kan? Itu pilihan. Ada racun diminum, itu kan bukan qadha. Oke? Persoalannya mati atau tidak? Mati atau tidak itu qadha atau dikuasai? Qadha kan? Mati kan qadha kan? Dan faktanya betul, tidak semua orang yang minum racun itu mati. Ada loh orang yang minum racun tapi tidak mati. Banyak loh orang yang bunuh diri tapi tidak sukses mati. Karena bunuh dirinya minum racun, terjun dari tebing gitu kan, gantung, itu wilayah yang dikuasai. Tapi mati itu qadha. Maka faktanya tidak semua orang bunuh diri itu mati gitu. Dan tidak semua orang mati itu bunuh diri. Kebalikannya gitu. Maka mati itu tetap qadha. Mati atau tidaknya manusia itu adalah tetap qadha. Tetapi upaya untuk membunuh diri manusia, menusukkan pisau, itu wilayah yang dikuasai. Maka yang dihisap yang mana? Yang dihisap adalah upayanya menusuk dirinya dengan pisau, dengan pedang. Ini dihisap ini. Minum racun ini dihisap ini. Soal mati atau tidak itu tidak dihisap. Makanya misalnya ada orang minum racun serangga dengan niatan untuk bunuh diri. Dan akhirnya nggak mati. Itu tetap dihisap bunuh diri loh itu. Tetap dihisap bunuh diri. Karena yang dihisap apa? Wilayah yang dikuasai. Gitu ya. Jadi bunuh diri itu upayanya yang dihisap. Dan upayanya itu adalah wilayah manusia, wilayah yang dikuasai. Tapi mati atau tidaknya itu wilayah qadha. Itu Mas Omong. Oke, makasih Ustaz Doni ya. Alhamdulillah ada pencerahan terkait dengan bunuh diri dan tadi. Kalau sudah ada pencerahan maksudnya. Oh ya. Ada lagi Mas Fajar? Monggo yang lain mungkin masih jam 5.10. Ada mungkin sekali lagi pertanyaan dari Mas Fajar atau Mas Wicaksono? Kalau tidak ada saya kasih closing. Ya, monggo closing. J. Kita muslimin hari ini sedang terpuruk. Betul? Betul ya? Kemudian terpuruknya ini qadha atau bukan? Kemudian kita tidak mau selalu terpuruk. Muslimin terpuruk, muslimin di Gaza, dijajah, di Rohingya, diusir, di Uyghur, disiksa, di Indonesia, di Aceh sama Abu Janda, gitu kan. Kita nggak ingin seperti itu. Kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin bangkit, kita ingin menjadi umat yang terbaik, seperti yang Allah janjikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ingin menjadi orang yang dihargai, umat yang dihargai. Nah, pertanyaannya, untuk membangkitkan umat ini, itu wilayah yang dikuasai atau wilayah qadha?
bangkitnya umat ini itu kita upayakan wilayah yang dikuasai atau nunggu-nunggu saja, udah foto ini takdir ini, tunggu Imam Mahdi aja gitu. Apakah seperti itu? Insya Allah kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya pikir itu, teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada hak semata-mata datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Doni dan Mas Cahyo, Mas Fajar dan Mas Oto. Terima kasih telah membersamai ngaji di pertemuan kelima. Dan insya Allah nanti Kamis sore insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ke-6 dan marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa tutup majelis. Subhanallah. Oke, sekali lagi nanti ini akan direkod ya, dan nanti kalau yang ingin menyaksikan lagi nanti bisa dilihat di link. Tuh dari saya, kalau ada yang salah saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pamit ya Mas.